Kalau Anda sudah capek gonta-ganti trading system, mungkin masalahnya bukan karena Anda belum menemukan indikator yang tepat. Bisa jadi masalahnya justru karena sistem yang Anda gunakan itu terlalu rumit. Di video ini saya akan membahas sebuah trading system yang sangat sederhana. Tidak menggunakan SMC, tidak menggunakan ICT, dan juga tidak memakai puluhan indikator. Kita hanya gunakan 3 hal, yaitu price action, EMA, dan RSI. Strategi ini bisa digunakan baik di forex, gold, index, maupun kripto. Kita mulai saja. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja di kolom pencariannya EMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Exponential. Karena kita akan menggunakan 2 EMA, maka kita klik di indikatornya ini 2 kali. Untuk EMA yang pertama, kita gunakan EMA 50, jadi pada settingannya ini untuk lengthnya atau untuk periodenya, jika Anda menggunakan MetaTrader, kita akan ubah menjadi 50. Kemudian untuk warnanya, saya akan pakai warna putih. Kemudian untuk EMA yang kedua, saya akan gunakan EMA 20, jadi pada settingannya ini untuk lengthnya atau untuk periodenya saya akan ubah menjadi 20. Kemudian untuk warnanya saya akan ganti menjadi warna orange. Indikator yang kedua adalah indikator RSI, jadi kita balik lagi ke bagian indicators dan ketikkan saja pada kolom pencariannya RSI, maka akan muncul nama indikatornya Relative Strength Index. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, jadi RSI lengthnya adalah 14. Kemudian pada tab stylenya, saya akan uncheck RSI base EMA-nya ini. Ini cuma soal visualnya saja, jadi secara hitung-hitungan parameter indikatornya tidak ada perubahan, jadi nggak usah khawatir. Kita tetap menggunakan RSI yang standar, RSI yang default saja. Sebelum masuk ke trading setup-nya, saya ingin menjelaskan filosofi sistemnya dulu. Dalam sebuah tren, harga itu dia tidak bergerak lurus. Misalnya dalam tren yang naik seperti ini, harga itu biasanya akan melakukan pullback atau koreksi turun. Dalam tren yang turun seperti ini juga sama, bahwa harga akan melakukan pullback atau koreksi naik. Nah, tujuan kita itu bukan untuk mengejar harga ketika dia sudah bergerak jauh. Kita justru menunggu harga itu dia untuk kembali atau pullback ke area yang lebih ideal untuk masuk mengikuti tren. Jadi di sini fungsi EMA-nya itu ada 2. Pertama untuk mengenali tren dan yang kedua untuk mengenali area pullback-nya. Selanjutnya kita ke bagian price action-nya yang berfungsi untuk memberikan informasi bahwa buyers atau sellers itu sudah kembali menguasai market setelah terjadi koreksi atau pullback tadi. Di materi ini saya menggunakan 2 pola candlestick yang paling powerful untuk tujuan itu, yaitu engulfing dan pin bar. Kita melihat di bagian kiri ini ada bullish engulfing dan bullish pin bar. Keduanya memberikan sinyal buy karena menunjukkan buyers mulai menguasai market dan harga berpotensi berbalik naik. Di sebelah kanannya ini ada bearish engulfing dan bearish pin bar. Keduanya memberikan sinyal sell karena menunjukkan sellers mulai menguasai market dan harga berpotensi berbalik turun. Selanjutnya ada RSI yang berfungsi untuk memastikan kita tidak sedang melawan momentum market yang sedang terjadi. Aturannya sangat simpel sekali, yaitu ketika RSI ada di atas 0, maka momentum yang sedang terjadi adalah bullish. Sebaliknya, ketika RSI ada di bawah 0, maka momentum yang sedang terjadi adalah bearish. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya.
Pada contoh ini, saya menggunakan contoh pair XAU USD atau Gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Ada 4 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas EMA 50. Kedua, harga pullback ke area EMA 20 atau EMA 50. Ketiga, muncul bullish engulfing atau bullish pin bar. Dan yang keempat, RSI di atas 0. Pada chart, kita melihat keempat kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang putih ini, yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat harga mengalami pullback ke EMA 20 yang orange ini, yang mengindikasikan koreksi yang normal, yang justru kita tunggu-tunggu agar kita bisa buy di harga yang lebih bagus. Ketiga, kita melihat bullish engulfing juga sudah muncul setelah memakan candle bearish sebelumnya ini, yang mengindikasikan buyer sudah mulai kembali menguasai market setelah mengalami koreksi atau pullback-nya tadi. Dan yang keempat, kita melihat RSI-nya juga sedang ada di atas 0, yang artinya momentumnya juga sedang naik. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh setup buy dengan bullish pin bar. Langkah-langkahnya sama persis, hanya beda di pola candlenya saja. Harga sedang bergerak di atas EMA 50, kemudian pullback ke EMA 20 dan EMA 50-nya, kemudian membentuk bullish pin bar dan kembali close di atas EMA 20 dan EMA 50-nya. Bullish pin bar ini artinya ada rejection atau penolakan untuk bergerak ke bawah yang ditandai dengan munculnya ekor atau wick panjang ini, yang artinya juga buyer sudah mulai kembali menguasai market setelah pullback ke bawah. Kemudian kita melihat RSI-nya juga sedang ada di atas 0 yang mengindikasikan momentum yang bullish. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk setup sell-nya logikanya tinggal dibalik saja. Kita melihat harga sedang bergerak di bawah EMA 50, artinya tren sedang bearish dan kita hanya ingin cari trade sell. Kemudian harga pullback ke EMA 20 dan EMA 50-nya ini. Perhatikan di sini ada bearish engulfing, tapi saya tidak entry di sini karena candlenya hanya close di bawah EMA 50, tapi dia belum close di bawah EMA 20-nya. Baru di sini muncul kembali bearish engulfing yang justru lebih besar dan close di bawah EMA 20-nya. Kemudian RSI-nya juga sedang ada di bawah 0 yang artinya momentumnya memang sedang bearish. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini contoh setup sell menggunakan bearish pin bar. Harga sedang bergerak di bawah EMA 50 yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kemudian perhatikan pin barnya ini, dia punya ekor yang ke atas. Artinya harga itu tadinya mencoba pullback ke atas, kemudian menyentuh EMA 20-nya ini tapi mengalami rejection dan kembali close di bawah dan membentuk bearish pin bar ini. Kemudian RSI-nya juga sedang di bawah 0 yang artinya momentumnya sedang bearish. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!